kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, supaya setiap apa yang keluar dari mulut kami, semuanya Allah yang mengontrol dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Kami bersama-sama di tempat ini siap ditambut oleh kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Lagi salam. Ya, bersyukur pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk bisa melayani di GBI Siloam. Terima kasih atas kepercayaannya Bapak Gembala di tempat ini beserta dengan pengurus gereja. Ya, hari ini tempatnya kita ada tukar pelayanan. Jadi seluruh GBI Bali Nusra, Bapak Ibu, kita ada pertukaran untuk kita bersama-sama melayani di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, maaf saya berangkat sendiri, istri tidak bisa ikut karena hari ini tepatnya kami 5 tahun gereja Pospey GBI Rumah Damai kita berulang tahun. Ya, jadi tepatnya hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas setiap doa dukungannya buat kami di Pospey Rumah Damai. Kami sangat bersyukur, kami selalu didorong, kami selalu disupport. Ya, tepatnya kalau saya kembali flashback ke belakang, tepatnya hari ini saya bertemu dengan satu jiwa, yaitu di Taman Lumintang, Bapak Ibu, di Taman Kota. Saya bertemu satu jiwa, di sanalah saya memulai perintisan Rumah Damai. Dengan saya menginjil satu jiwa itu, dan puji Tuhan sampai hari ini, ya, gereja GBI Rumah Damai masih tetap eksis dan puji Tuhan bertumbuh setiap hari Minggu. Ada jiwa-jiwa baru, orang-orang baru yang rindu datang bersama-sama dengan kita untuk dilayani. Jadi itu kesaksian kami di dalam pelayanan. Memang awal-awal sangat berat, ya Bapak Ibu, Ibu dan Gembala di sini pasti juga merasakan hal yang sama yang dulu pernah saya alami. Jadi awal-awal sangat berat ketika kami ibadah. Ya, di sebelah ada yang putar musik sangat keras, tapi kita percaya ya ketika kita fokus dengan firman Tuhan, Allah terus bekerja di sana. Jadi dari awal kami sudah sampaikan ke umat Tuhan, ya kami layani di sana, ya kitalah gereja Tuhan. Jadi kita harus bertumbuh, kita harus berakar, dan kita harus hidup di dalam Tuhan. Terlebih kita harus semakin hari semakin mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu. Dan kemarin saya beberapa hari di WA Bapak Pendeta Johan, ya temanya seperti yang ada di atas, lebih dalam dengan Tuhan. Memang betul Bapak Ibu, kita hari-hari ini harus lebih dalam hidup di dalam Tuhan. Oleh karena kita harus bergantung kepada Allah kita. Situasi keadaan saat hari ini bisa kadang membuat kita takut, khawatir tentang hidup ini. Tetapi kalau kita mengerti, kalau kita sudah hidup percaya kepada Allah, kita harus lebih sungguh-sungguh di dalamnya. Tapi hari ini saya memberikan tema hampir sama ya, seperti yang disampaikan Bapak Johan kepada saya. Temanya adalah makin dalam mengasihi Tuhan. Tidak jauh beda Bapak Ibu. Ya, kita harus semakin mengasihi Allah kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, dan kita sudah percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kita harus semakin hari semakin mengasihi Allah kita. Amin. Mari kita belajar bersama di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30. Markus 12 ayatnya yang ke-30 Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama. Dengan kita menghormati kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman hari lepas hari di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita sebagai umat Tuhan
harus semakin dalam hidup kita mengasihi Tuhan kita, Bapak Ibu. Itu yang menjadi perenungan buat kita hari ini. Mengapa kita harus semakin dalam mengasihi Tuhan kita? Bukankah kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan? Karena kita sudah mengalami hal itu, Bapak Ibu, maka kita juga harus semakin hari, kita harus semakin mengasihi Allah kita. Karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, maka balance kalau kita juga harus membayar harga untuk kita hidup semakin mengasihi Tuhan. Tidak mudah, Bapak Ibu, hidup kita semakin mengasihi Tuhan. Karena ada banyak tantangan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Alasan pertama mengapa kita harus semakin dalam mengasihi Tuhan. Di dalam Markus 12 ayat 30, alasan pertama Bapak Ibu, bahwa karena Tuhan mau kita lebih. Karena Tuhan mau kita hidup lebih mengalami Tuhan. Kita tahu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Itu sebuah kepastian keselamatan. Tapi bukan di sana saja Bapak Ibu, untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan, kita harus benar-benar mengalami Kristus. Banyak orang karena pemahaman, karena logika, banyak orang menyalahartikan bagaimana dia percaya atau dia mengerti siapa itu Tuhan. Sehingga hanya pikiran dan logikanya saja yang dipakai. Tapi mereka belum benar-benar mengalami Kristus. Mengalami Kristus adalah kita benar-benar hidup di dalamnya. Bukan kata orang. Oh, Tuhan itu loh baik. Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan itu setia. Tapi itu kata orang. Tapi Tuhan mau kita benar-benar mengalami. Bukan kata orang, Bapak Ibu. Tapi kita benar-benar sudah meresponi apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu, saya paling suka makanan itu Bapak Ibu, mie ayam. Iya. Biasanya kalau jemaat Tuhan tahu ada info, ada mie ayam yang enak, biasanya WA saya, Pak di sana ada mie ayam yang enak. Salah satunya Bapak Ibu, pasti saya penasaran. Nah, ketika saya penasaran, maka saya pasti akan cari alamatnya di mana. Ketika saya sudah cari alamatnya, maka saya akan datang ke sana dan pasti saya akan memesan sehingga pesanan yang saya pesan akan dihidangkan. Bukan saja dihidangkan Bapak Ibu, ketika kita sudah hadir di sana, maka kita pun bisa menikmati kalau mie ayam itu benar-benar enak. Seperti yang dikatakan oleh jemaat tadi, atau orang yang kasih info ke saya Bapak Ibu. Ketika saya menikmati makanan itu, saya cicipilah makanan itu yang pertama. Dan saya pasti rasakan, oh betul, ternyata mie ayam ini benar-benar enak. Ketika saya merasakan bahwa makanan itu enak, pasti saya nggak akan datang sekali saja. Pasti saya nanti akan aja ya, bisa aja jemaat, bisa aja pengerja. Oh di sana betul bahwa mie ayamnya itu enak. Karena kita sudah benar-benar merasakan Bapak Ibu, kita sudah mengecap bahwa makanan yang disajikan itu benar-benar enak. Sehingga kita pun bisa menyampaikan kepada yang lain bahwa benar mie ayam di sana itu enak. Karena kita sudah merasakan. Sama dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harus menikmati apa yang Tuhan nyatakan Bapak Ibu. Sehingga kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu mengasihi karena kita terlebih dahulu sudah mengalami itu. Amin. Bukan kata orang. Kalau kita masih berangan-angan, oh itu kata orang. Saya belum mengalami kalau Tuhan itu baik. Tapi kalau kita sudah mengalami, sekalipun proses dalam kehidupan ini sangat berat.
saya percaya Tuhan pasti menguatkan kita. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita hikmat, Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan di dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap Bapak Ibu itu berbicara seluruh. Seluruh berbicara maksimal. Semuanya kita berikan kepada Tuhan. Dalam mengalami Kristus, maka seluruh kehidupan kita total harus benar-benar kita serahkan kepada Tuhan. Tadi pemimpin pujian di awal ada statement yang saya ingat. Jangan kita setengah-setengah. Berikan semuanya total kepada Tuhan. Amin. Sekalipun kita masih muda, ya, berikanlah total kesempatan yang baik untuk kita hidup mengalami Kristus. Ketika kita sudah benar-benar mengalami Kristus, maka Bapak Ibu yang ada di dalam hidup kita, yang ada sukacita berkelimpahan. Masalah-masalah yang kita hadapi tidak terlebih besar daripada Allah kita. Allah kita lebih hebat dari masalah kita. Allah kita lebih hebat dari sakit penyakit kita. Masalah-masalah itu dapat Tuhan atasi ketika kita mau hidup, mengalami dan bergantung kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi mengasihi Tuhan adalah sebuah keharusan. Kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya kepada Kristus, kita harus lebih mengasihi, lebih dalam lagi. Ya, seperti tema yang dikatakan, lebih dalam dengan Tuhan. Lebih dalam dengan Tuhan artinya kita benar-benar harus mengalami Dia. Mengalami Kristus di dalam hidup kita. Itu berbicara kepenuhan roh Bapak Ibu. Roh kita harus terus dipenuhi supaya hidup kita bergairah di dalam kita mengiring Tuhan. Karena kadang-kala problem persoalan bisa membuat iman kita mulai redup Bapak Ibu. Kita bisa khawatir, bagaimana ini nanti. Tapi yang Tuhan mau adalah berikan semuanya total kepada Dia. Kalau engkau punya problem, berikanlah, serahkanlah problemmu itu semuanya kepada Tuhan. Tapi kadang-kala Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ketika kita mengalami persoalan, kadang-kala kita masih mengandalkan kekuatan kita. Tuhan, saya ini masih mampu. Nanti saja kalau saya nggak mampu. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu, sehingga kita bisa putus asa. Yang ada kita bisa mengeluh. Tapi sebelum kita mencapai hal itu, mari kita memiliki prinsip, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan andalkanlah Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Karena Tuhan sumber hikmat itu. Tuhan sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan. Oleh sebab itu alami Dia dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita, akal, pikiran, kekuatan kita semuanya, kita serahkan kepada Tuhan. Itu berbicara total Bapak Ibu. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Di sebelah itu disampaikan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Sedikit terbuka, maka sedikit pemulihan. Separuh kita terbuka, maka separuh kita mengalami pemulihan. Tapi total kita terbuka kepada Allah, maka semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita terbebas Bapak Ibu. Gak ada gangguan-gangguan dalam pikiran hati kita. Yang ada hidup kita bergantung kepada Kristus. Itulah yang dinamakan kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita gak gampang mengeluh. Kita gak gampang putus asa. Yang ada di dalam hidup kita adalah kita mengucap syukur kepada Allah. Karena dengan kita mengucap syukur, maka kekuatan ilahi daripada Tuhan akan mendorong hidup kita semakin hari, semakin kita termotivasi di dalam Allah kita. Amin. Kita akan semakin hari semakin giat di dalam melayani Allah Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan adalah sebuah keharusan kita sebagai umat Allah atau orang percaya di dalam kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu alasan pertama Bapak Ibu. Alasan kedua, mengapa kita harus semakin hidup dalam mengasihi Tuhan.
Yang pertama karena Tuhan mau kita lebih mengalami kasih-Nya. Dan yang kedua, karena Tuhan mau kita lebih mengutamakan namanya. Amin. Mengutamakan nama Tuhan adalah sebuah keharusan bagi umat Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan gak mau dinomor duakan, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita punya pasangan, pasti juga gak mau dinomor duakan. Pengennya nomor 1, betul? Ya. Kalau yang masih punya pacar, ya, yang masih pacaran, yang masih muda-muda, ya, kalau punya pasangan, tiba-tiba yang satu mulai lirik-lirik sana sini, pasti cemburu loh. Gak mau. Pengennya diperhatikan terus. Pengennya dikasihi terus. Ya. Pengennya diperhatikan. Sama dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Tuhan mau dinomor satukan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan mau diutamakan. Tuhan gak mau dinomor duakan. Yang artinya begini, seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Kalau kita mengutamakan Allah, maka yang lain Tuhan akan memberkati. Amin. Sekalipun ada proses yang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi artinya begini, Tuhan mau selalu dinomorsatukan. Oleh karena Dia Allah sumber dari segala sesuatunya yang baik itu. Tuhan gak mau kita lebih mengutamakan dunia. Tapi Tuhan mau Dia yang nomor satu. Dia Allah yang esa, Allah yang agung, Allah yang mulia. Yang harus kita andalkan sehingga dengan kita mengutamakan Allah, maka Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Itulah arti bergantung. Arti hidup di dalam kasih Allah. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita mencari sesuatu yang fana, bisa saja sesuatu yang fana itu, yang kita kejar, bisa menjauh daripada kita. Tetapi kalau kita mau hidup bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang akan mendekatkan semuanya itu. Amin. Sekalipun prosesnya nggak mudah Bapak Ibu. Dalam segala keterbatasan kita nggak kebal dengan dosa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita harus mengutamakan Dia. Supaya Allah yang bertindak di dalam hidup kita. Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi hikmat kepada kita. Sehingga kasih yang ada diberikan oleh Allah kepada kita, memampukan kita untuk kita bisa mengandalkan Tuhan. Amin. Kita bisa percaya kepada Tuhan oleh karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa Bapak Ibu. Oleh karena Tuhan, kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari utamakan Dia dalam segala hal. Dalam segala tindakan kita. Dalam segala rancangan hidup kita. Dalam segala aspek yang kita sedang kerjakan. Utamakan Tuhan. Saya biasanya sampaikan kepada umat Tuhan, kalau engkau bangun pagi, jangan engkau buru-buru ambil HP-mu. Tapi datanglah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena engkau masih diberikan kesempatan untuk kau hidup. Selagi kesempatan itu ada, beri yang terbaik buat Tuhan. Dari sikap hidupmu, engkau awal hadir, engkau awal bangun. Utamakan Dia. Sekalipun kita sibuk, sekalipun ada pekerjaan yang harus kita kerjakan,
marilah kita utamakan Dia. Amin. Supaya dalam kita bekerja Bapak Ibu, Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Kita tidur Bapak Ibu, Tuhan menjaga kita. Kita bekerja, Tuhan pun ada menjaga kita. Dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita adalah orang yang percaya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengutamakan Dia dalam segala hal di dalam hidup kita? Apakah karena kita sibuk kita lupa akan Tuhan? Apakah karena pekerjaan yang mendesak sehingga kita lupa berdoa kepada Tuhan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, hiduplah lebih dalam dengan Tuhan. Baik usaha pekerjaan kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja Bapak Ibu. Amin. Keberhasilan semuanya Tuhan yang memberi kepada kita. Tapi percayalah, sekalipun itu berat, tantangannya banyak Bapak Ibu. Tapi kalau kita utamakan Kristus, maka hidup kita akan semakin dalam mengasihi Dia. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau katakan, Yesus baik. Amin. Kami juga punya usaha kecil-kecilan Bapak Ibu yang sedang kami rintis. Baru 1 bulan ini ya. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat juga yang pernah pesan ke kami. Kami masukkan di marketplace. Ada bunga pepaya itu sayur, kita buat. Ada tahu bakso yang sedang kita buat, kita titip-titipin di toko-toko. Sudah ada 15 toko Bapak Ibu, kita titip. Setiap pagi kita lakukan itu. Tujuan kami satu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya untuk menopang pelayanan yang sedang kita rintis Bapak Ibu. Saya sampaikan ke istri, bukan supaya kita dapat berkat banyak, tidak. Supaya kita bisa melakukan hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun awal-awal Bapak Ibu, kita jual masih kembali banyak. Saya bilang sama istri, ya inilah proses. Ketika kita mau melakukannya, kita harus setia. Tapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya kita punya banyak uang, tidak Bapak Ibu. Semuanya kembali kita untuk kepentingan. Sampai saya sampaikan ke istri, kalau nanti kita bisa berhasil, kita bisa memberdayakan jemaat Tuhan. Supaya mereka yang gak bekerja bisa kita ajak untuk itu. Sampai saya punya pemikiran itu Bapak Ibu. 1 bulan ini kami sudah jalani. Puji Tuhan, omsetnya mulai naik. Yang awalnya Bapak Ibu, sulit sekali. Cari uang 100.000 itu sulit sekali. Itu proses. Betul. Ini kesaksian kami. Tapi kami terus mencoba, kami terus belajar. Untuk kami tidak patah semangat. Untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan. Ketika proses itu bisa kita lewati, maka kita bisa mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sangat luar biasa dan Engkau sangat baik. Sekalipun itu berat Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita mengutamakan Allah, maka Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Amin. Apapun yang sedang Bapak Ibu usahakan, pekerjaan di dalam hidup kita, utamakanlah Tuhan, maka Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita akan terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kesempatan-kesempatan yang baik Tuhan berikan, Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita benar-benar mau mengasihi Allah. Bukan mengasihi yang lain. Kita terlebih dahulu mengasihi Allah. Itu yang Tuhan mau. Seperti ayat ini dikatakan. Karena itu hukum yang terutama dan yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Segenap akal budimu dan segenap kekuatan. Seluruhnya Bapak Ibu. Kita mengandalkan Tuhan. Semua terbuka, maka semua dipulihkan. Total Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi
Sekalipun kita masih muda, kita masih kuat Bapak Ibu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Maka bebanmu pun akan ringan. Amin. Tapi seringkali ya, seperti tadi awal saya bilang, kadangkala kita masih, oh nantilah Tuhan, yang ini saya masih mampu, saya masih bisa. Kalau istilah Jawanya itu kita masih gondeli itu loh, Bu. Ya. Kita masih pegang itu. Ya. Beban itu masih kita pegang saja. Sehingga kalau kita sudah nggak mampu, maka akan ada kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah di awal, kita menyerahkan total, kita mengandalkan Tuhan. Sekalipun apa yang terjadi dalam hidup kita nggak akan khawatir Bapak Ibu. Amin. Karena kita tahu Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Dan Tuhan pasti memberikan hikmat. Itu bedanya orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kita sama-sama diberikan sesuatu yang umum Bapak Ibu. Umum itu berbicara berkat, kesehatan, seperti itu. Tapi secara khusus berkat yang Tuhan berikan adalah keselamatan kepada kita. Keselamatan berbicara banyak hal. Berbicara tentang kerajaan surga. Berbicara tentang pengharapan. Berbicara tentang hikmat. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka konsep ini harus tertanam di dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda. Kita diberikan hikmat sehingga Tuhan mampukan kita. Ketika ada pencobaan, ketika ada problem, ada persoalan hadir yang berat, maka kita akan terus hidup bergantung kepada Tuhan. Kita gak akan mundur. Tapi kita akan lewati setiap problem yang ada bersama dengan Tuhan. Amin. Beberapa saya menemukan umat Tuhan yang kami layani Bapak Ibu. Ini kesaksian pribadi kami dalam pelayanan. Ketika kami melihat ada umat Tuhan yang sudah beberapa minggu nggak hadir, maka kami akan kita cari tahu apa masalahnya. Ketika kami kunjungi, sering kami temukan, biasa mereka memanggil saya Kak, ya, karena kami masih seumuran seperti itu. Ya. Biasanya panggil kami, Kak, maaf kami nggak ke gereja, kami malu, kami datang ke gereja, tapi hidup kami masih seperti ini. Kami ada problem yang berat. Sehingga kami gak kuat. Ketika kami mendengar hal itu, saya hanya bisa menyampaikan. Ketika engkau sedang mengalami problem, ketika engkau sedang mengalami masalah yang berat, janganlah engkau mundur dari hadapan Tuhan. Semakinlah engkau melekat dan mengasihi Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada engkau. Sehingga engkau akan semakin kuat. Imanmu tidak merosot, tetapi engkau akan semakin termotivasi. Karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu yang sering dirasakan umat yang kami layani Bapak Ibu. Ada beberapa jiwa yang biasa kami layani. Saya katakan, ayo bangkit. Jangan engkau semakin mundur. Jangan engkau semakin melangkah mundur ke belakang. Tapi tetaplah engkau bersama dengan Tuhan. Dan melangkahlah maju ke depan. Kalau engkau gak bisa terbang, maka engkau berlarilah. Kalau engkau gak bisa berlari, maka engkau berjalanlah. Kalau engkau gak bisa berjalan, maka engkau merangkaklah. Tapi jangan mundur, tapi engkau melangkah ke depan. Amin. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, kasih itu harus melekat Bapak Ibu. Dan kasih itu akan membawa kita kepada hidup di dalam kasih Allah itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita kuat di dalam Tuhan. Kasih Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita ketika kita percaya pertama kali kepada Kristus.
Karena kasih itu adalah Kristus sendiri. Amin. Untuk kasih itu hidup terus-menerus dalam hidup kita. Andalkan dia di dalam hidup. Seperti tadi di awal saya bilang, kalau engkau gak bisa terbang, maka berlari. Kalau engkau gak bisa lari, maka kita harus berjalan. Kalau kita gak bisa berjalan, maka kita harus merangkak. Tapi jangan mundur Bapak Ibu. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Tapi teruslah kita bersama dengan Tuhan untuk kita melangkah ke depan. Karena di depan ada pengharapan yang besar. Karena Kristus. Amin. Itu janji Allah di dalam hidup kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Segenap kekuatan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mengapa kita harus semakin dalam mengasihi Tuhan? Karena alasan pertama, karena Tuhan mau kita hidup lebih mengalami kasih-Nya. Yang kedua, karena Tuhan mau kita lebih mengutamakan namanya. Dan yang ketiga alasannya adalah Bapak Ibu, karena Tuhan mau kita taat akan firman-Nya. Amin. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima Bapak Ibu, ayat yang ketiga, mengatakan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Jadi kalau kita mentaati firman Tuhan, perintah-perintah yang ada di dalam firman Tuhan tidak berat Bapak Ibu. Amin. Ketika kita taat kepada firman, kita hidup tidak serong ke kanan atau ke kiri, tapi kita mengikuti rel Allah di dalam kebenaran. Maka kuk yang dipasang oleh Tuhan, bebannya pun ringan. Amin. Jadi Bapak Ibu begini, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, Tuhan mau kita terus dikontrol olehnya. Karena ketika kita sudah percaya sama Tuhan, maka hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik kepunyaan Allah. Jadi kita nggak ada hak lagi atas diri kita, atas hidup kita. Yang artinya kita harus hidup bergantung kepada Allah. Kuk yang dipasang oleh Tuhan, itu bebannya ringan. Ketika kita mau taat Bapak Ibu. Kalau kita melihat seorang petani ketika mau membajak sawah Bapak Ibu. Biasanya bajaknya itu di depannya pasti ada sapi ya, atau kerbau. Untuk supaya bajaknya itu bisa dipakai untuk membajak sawah. Nah, di dalam petani untuk bisa mengontrol ternaknya itu, untuk bisa membajak dengan baik, maka dipasanglah kuk itu atau dinamakan pelana itu Bapak Ibu. Yang biasa dipasang ya di atas leher dari sapi itu. Supaya apa Bapak Ibu? Untuk menggerakkan, untuk mengarahkan hewan ternak itu supaya tidak serong. Tetapi mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya. Ketika seorang petani mengatakan ya belok kanan, maka dia akan tarik tali itu ke kanan. Tapi kalau sapi atau kerbau ya yang dipakai oleh petani untuk membajak itu, ketika ditarik ke kanan, dia belok ke kiri, maka yang terjadi adalah sapi itu akan mengalami kesakitan. Seorang petani biasanya kalau membajak, kalau bawa hewan ternaknya, biasanya dia bawa sesuatu Bapak Ibu. Ya. Kalau di Jawa itu biasanya itu cambuk. Ya. Nggak tahu kalau di daerah Bapak Ibu atau sama. Ya. Atau pemukul. Ya. Kalau dibelokkan dia ke kanan, dia belok ke kiri, maka yang ada sapi itu akan dicambuk. Dia satu, dia akan mengalami kesakitan. Dia pasti mengalami hal yang tidak nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada teguran dari tuannya, yaitu dikasih peringatan. Tapi ketika sapi itu mengikuti tuannya Bapak Ibu, belok ke kanan dia ikuti, maka dia nggak akan mengalami kesakitan. Yang ada di dalam hidupnya tenang, karena dia mengikuti alur kiri,
dia ikuti kiri. Lurus, dia ikuti lurus. Tapi kalau dia belok kanan, belok kiri, gak beraturan, gak sesuai apa yang dikatakan oleh tuannya, maka ada peringatan. Pasti dicambuk, pasti ditarik, supaya dia kembali ke jalurnya. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita gak taat kepada firman Tuhan, yang pertama Tuhan pasti ingatkan kita. Pasti ada teguran-teguran kecil terlebih dahulu. Supaya kita sadar, kita kembali kepada jalur Allah. Kita kembali kepada kebenaran supaya kita gak serong. Tapi kita taat kepada firman. Amin. Untuk kita lebih dalam mengasihi Tuhan, taatlah kepada firman Bapak Ibu. Karena firman ini adalah kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita harus taat kepada firman. Seperti di dalam Mazmur 1 ayat 2. Kita harus mencintai Taurat itu Bapak Ibu. Siang dan malam harus kita cintai, kita harus renungkan itu. Kenapa Tuhan mau kita merenungkan? Karena ketika kita merenungkan, maka kita pasti diingatkan oleh Tuhan. Oh ya, tadi pagi saya baca ini. Wah, ini menguatkan saya. Sehingga Bapak Ibu, di dalam hidup kita pasti aplikasikan setiap firman yang ada. Karena kita hidup taat kepada firman. Marilah kita sebagai umat Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Allah. 2 minggu lagi kita merayakan Paskah Bapak Ibu. Kasih Allah yang begitu besar, yang seharusnya kita menanggung penderitaan itu. Tapi Tuhan sudah menanggungnya sekali untuk selama-lamanya. Amin. Tadi pemimpin pujian, sebenarnya kita nggak layak. Betul Bapak Ibu. Kita umat yang berdosa di hadapan Tuhan. Saya kalau flashback melihat latar belakang dulu saya, nggak layak Bapak Ibu. Tapi oleh karena kasih Tuhan, memampukan kita untuk kita bisa mengasihi Dia. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita semakin hari semakin mengasihi Allah. Hidup semakin dalam, semakin melekat, semakin kita bergantung kepada Allah. Karena dengan kita bergantung kepada Allah, maka Allah memberikan spirit semangat buat kita. Apapun yang terjadi, pasti kita bisa bertahan oleh karena iman percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, biasanya kalau sebelum CD kan biasa ditanya, apapun yang terjadi, mau enggak saudara katakan bahwa Tuhan Yesus juru selamat saudara? Saya ingat itu Bapak Ibu. Iman percaya kita mula-mula, kasih mula-mula itu harus terus hadir. Karena itu mengingatkan kita betapa baiknya Allah. Pengorbanannya yang sempurna, darahnya yang menyucikan dosa kita. Sehingga kita sebagai orang-orang yang kudus, kita berharga di mata Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kita punya latar belakang yang berbeda. Tapi kita semua sama berharga di mata Tuhan. Tuhan gak beda-bedakan satu dengan yang lain. Kita semua berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Untuk kita bisa semakin hari, semakin dalam mengasihi Tuhan. Di dalam Markus 12 ayat 30. Alasan pertama Bapak Ibu yang harus kita ingat. Karena Tuhan mau kita hidup lebih. Mengalami kasih-Nya. Yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Alasan yang kedua. Karena Tuhan mau kita lebih mengutamakannya. Ketika kita sudah bisa mengutamakan Allah, maka kita juga bisa mengasihi orang lain. Amin. Balance Bapak Ibu. Kita mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama. Yang ketiga, karena Tuhan mau kita taat akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di siang hari ini Tuhan ingatkan kami kembali. Betapa pentingnya kami hidup di dalam Engkau. Supaya kami semakin hari semakin mengasihi Allah kami.
Karena Tuhan mau kami mengalami Engkau. Dan Tuhan mau kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami terbuka kepada Tuhan. Kami memberikan total hidup kami kepada Allah. Sehingga Engkau memulihkan setiap keadaan kami, Tuhan. Dan Tuhan mau kami taat kepada firman-Mu. Dan biarkanlah kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran. Kami nggak serong ke kanan atau ke kiri. Tetapi kami mengikuti Allah kami. Karena Engkau tuntunan kami, Tuhan. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami, Tuhan. Kami sebagai umat Allah yang sudah percaya kepada Engkau. Kami menerima setiap janji-Mu, yaitu janji pengharapan keselamatan daripada Tuhan. Yang menghidupkan kami, yang memberi gairah kepada kami, sehingga kami menjadi hamba-Mu. Supaya kami setia di dalam kami mengiring Tuhan. Bila hidup kami terus mengandalkan Allah. Sehingga pengalaman pribadi kami dengan Tuhan membawa kami kepada kemenangan surgawi. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyelamatkan kami. Kau sudah memulihkan kami. Kau sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Sehingga kami semua semakin hari semakin bergairah di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat Tuhan yang ada di KBB Siloam Tuhan. Baik pekerjaan mereka, usaha umat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati Tuhan. Setiap pergumulan umat Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan juga berkati. Mungkin ada di antara kami yang sedang berdoa, bergumul di dalam hatinya dalam nama Yesus. Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Terlebih Tuhan berkati gereja Siloam di tempat ini. Segala pergumulan gereja di tempat ini. Segala rencana-rencana ke depan. Kalau kami mendengar juga akan membangun gereja. Kiranya Tuhan cukupkan segala dana yang dibutuhkan. Tuhan akan mengirimkan donatur-donatur buat gereja di tempat ini. Kami percaya karena ini adalah pelayanan Allah. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Biarkanlah umat Tuhan bersama dengan pengurus gereja dan gembala di tempat ini. Melakukan bagiannya dan selebihnya Allah akan bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara ini. Karena ini adalah pelayanan-Mu Tuhan. Kami menjalankan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua umat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Bapak Johan yang juga melayani di mezbah pujian. Kiranya Tuhan iri langkahnya. Kami percaya Tuhan berkati hamba-Mu di tempat ini bersama dengan keluarga besarnya. Bersama dengan pengurus jemaat. Dan umat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Tambah-tambahkan bilangan umat Tuhan untuk hadir jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami percaya gereja ini akan berdampak lebih luas lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya kepada tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Kiranya limpah di dalam kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarkanlah hidup kami semakin hari semakin dalam melekat kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar kami sudah alami. Dan biarlah kasih itu kami bagikan kepada orang-orang yang kami temui. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.